Selamat siang Tokonot semua. Selamat datang di Sinyal Ngobras edisi 3 sampai 9 Februari 2025. Kita bisa membahas ya kenapa market turun di hari Senin ini, bahkan di 2 hari ke belakang. Sebenarnya apa sih penyebabnya gitu kan, dan bagaimana cara kita menyikapinya. Karena tentu aku yakin banyak Tokonot yang bingung, ini portofolioku udah terlanjur turun dalam. Apakah ada caranya untuk kita bisa setidaknya ya meredakan emosi kita? Ya ada banyak cara. Mungkin aku bakal ngasih tahu ke teman-teman. Jadi kalau lagi rugi dalam ya, kalau masih ada uang ya bisa mulai DCA atau averaging down. Jadi Tokonot semisal ya membeli koin, ini bukan endorse, bukan apapun. Contoh aja ya, random picks. TIA, contoh Celestia di harga $10. Sekarang udah di harga mungkin $4. Nah, Tokonot bisa ya mulai DCA lagi di harga $4 gitu loh. Jadi Tokonot punya harga pembelian rata-rata mungkin di angka $7 sampai $8. Jadi cukup Celestia ini nanti naik ke $7 atau $8, kita sudah balik modal tanpa harus ke $10. Nah, itu namanya averaging down. Dan tentu ya teknik ini perlu budget yang berlapis gitu loh. Nah, budget berlapis ini ada beberapa cara. Mungkin kalau Tokonot sudah terlanjur all in ya coba cari kerja ya, cari tambahan income buat mulai DCA sehingga bisa averaging down, atau juga kalau emang udah all in dan teman-teman ngelihat ya masih ada potensial dia turun, mungkin bisa cut loss, atau kalau masih percaya dia bakal naik ya di hold, tapi di holdnya dengan target-target yang mungkin lebih rasional seperti itu ya. Atau DCA gunain toko kripto ada ya, DCA sekaligus Tokonot bisa dapat reward dari staking. Nah, itu juga bisa. Ada banyak cara sebenarnya, tapi yang paling ampuh memang DCA atau averaging down. Itu sih, itu dari yang aku pelajari ya. Gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang apa yang terjadi di beberapa waktu lalu ya. Tokonot bisa lihat di Toko News BTW udah diupdate, bahkan untuk saat ini teman-teman Tokonot bisa langsung ya mampir ke Toko News melihat kira-kira apa sih Mas gitu ya penyebabnya gitu. Ini yang baru di post hari ini market sinyal harian ya, sama aja sebenarnya. Mirip-mirip antara sinyal Ngobras yang mingguan weekly dengan harian. Bedanya kalau weekly kita targetnya agak midterm ya, swing biasanya. Kalau yang daily biasanya ranging trade. Kalau teman-teman nggak tahu ranging trade ya manfaatin support resisten di area mana pergerakan, nah di situ ketemu gitu. Nah, contoh ini ya, di mana Donald Trump itu mengumumkan tarif lebih tinggi terhadap Kanada, Meksiko, dan China. Bahkan ada unit Emirates. Ya, banyak lagi lah. Pasti ada beberapa list yang akan diupdate. Sebenarnya tarif ini apa sih gitu? Tarif ini adalah pajak ya, pajak atas barang impor lebih tepatnya. Kenapa kok dipajekin gitu? Bahkan pajaknya itu gede banget gitu loh. Untuk pajak impornya, kayak semisal ini contoh aja ya, pajak tarif Donald Trump, misal asumsikan nih 10% gitu pajaknya. 10% itu terbilang masih cukup kecil sih, mungkin 50% asumsikan. 50%. Nah, semisal kita beli pulpen dari Kanada, ya deket ya, harganya per pulpen itu 3.000. Karena ada pajak dari kebijakan tarif Donald Trump ini 50%, akhirnya untuk biaya masuk bolpen aja ke Amerika itu jadi 4.500 untuk biayanya, asumsikan ya. Nah, belum lagi nyari tambahan untung di situ. Jadi importir bakal ketar-ketir seperti itu ya. Nah, tujuannya buat apa sih? Tujuannya untuk mengurangi dampak impor sehingga perekonomian di negara US itu bisa berputar. Tahu ya maksudnya ya. Jadi orang mulai usaha gunain barang dalam negeri dan sebagainya macam karena bebas tarif gitu. Akhirnya apa? Karena
karena ada kebijakan ini sehingga banyak aset, baik aset kripto, komoditas, itu pada turun semua. Karena apa? Ya, baik lagi pasar besar itu ada di US ya. Ketika mereka melakukan kebijakan tarif, otomatis demand akan jauh berkurang. Sehingga ya perusahaan-perusahaan yang biasa ekspor impor bakalan terkendala pastinya. Ya barang ekspor impor apa sih ya banyak ya. Mulai dari tambang gitu kan kayak emas dan sebagainya macam. Terus barang-barang seperti otomotif ya kan atau barang-barang seperti apa ya chipset dan sebagainya macam. Chipset sih Nvidia punyanya US ya dan ya ada banyak hal lah intinya untuk dongkrak si ekonominya US gitu sehingga apa Bitcoin jadi turun dan Nasdaq juga turun. Kemudian Kanada dan Meksiko juga memberlakukan tarif balasan ya terhadap barang-barang AS. Jadi yang barang-barang US kena pajak lebih tinggi lagi gitu sebagai bentuk balasan. Nah, akhirnya apa? Ya ekonomi mulai goyang. Nah, karena mulai goyang orang pada cash out ya dari aset-aset. Makanya market ngedam gitu. Kemudian Darun Thorchain ini juga masuk ke masuk ke analisa aku ya hari ini dengan ya ada beberapa ya berita yang baik seperti rencana konversi 200 juta dolar menjadi ekuitas dan sebagainya macam. Teman-teman bisa baca. Ada banyak lagi sih sebenarnya untuk beberapa hal yang terjadi gitu. Bahkan di 30 Januari ini ya. Ini ada The Fed mengatakan bahwa bank bisa melayani pelanggan kripto dan sebagainya macam. Ini good news lah. Kebanyakan di kemarin itu 30 Januari good news so far ya. Nah, itu sih. Jadi kalau kita ngelihat juga ya based on daily nih, gila market pada merah semua, rata-rata turun 20%. Jadi kalau terkoneksi yang nyangkut 20%, mau mulai DCA, mau mulai apa, banyak banget koin yang sedang diskon gitu. Mau masuk, misal Mas, aku suka dengan koin Random Pix aja ya, misal ya. Ada koin Portal. Nah, Portal ini udah turun sekitar 25%. Wah, ini oke nggak ya? Gitu. Atau mau cari koin Pingu. Ya, Pingu ini ada nih. 20%. Bahkan secara weekly-nya 48%. Monthly-nya 69 ya. Hampir 70%. Gila, dalam banget sih monthly-nya. Terus kemudian ada lagi banyak sih token. Bukan berarti diskon ini akan bottom ya teman-teman, ya bisa aja lebih diskon lagi. Makanya kita perlu manajemen risiko di dalamnya. Nah, langsung aja ya kita ke intinya, yaitu performa minggu lalu 20 Januari sampai 2 Februari. Ini harusnya sampai 27 Januari ya, kurang lebih sih. Cuma ini keundurin sampai 2 Februari karena minggu lalu libur. Di mana ada 5 koin seperti INS, Jupiter, Eigen, TIA, dan AAV. Ya, di mana actual profit-nya itu ya minus. Ada sih yang naik ya. Eigen kalau nggak salah udah kena TP, cuma baik lagi ya aku hitungnya based on yang tanggal sekarang aja gitu. Udah turun lumayan banget sih. Ini kalau teman-teman masih hold ya, tadi minusnya lebih dari 20%. Dalam lah. Kemudian last bet weekly watchlist-nya minggu lalu ya, digabungin 2 minggu. Ya, itu ada Radium, Link, HBAR, XRP, dan Algo dengan penurunan aktualnya itu sekitar 19 sampai 33%. Paling dalam ada Algo, gila ya 2 minggu kita kehilangan duit banyak gitu loh, makanya perlu pasang stop loss gitu. Nah sekarang kita ke potential bullish di minggu ini. Jadi ada AI, Move, Uni, Jasmine, dan Chilis, di mana ini ada stop loss, entry dan sebagainya macam. Disclaimer ya, ini watchlistku aja, tentu bisa banget salah, bisa banget ya. Tentu juga kalau analisnya betul bisa aja kebenaran aja, bukan berarti analisnya 100% akurat, enggak ya.
tetap pasang stop loss masing-masing atau dikomparasikan dengan analisanya teman-teman. Jadi untuk potential profitnya itu 24% ada di AI, ada Move 12%, kemudian ada lagi Chiliz di 13% ya. Sebenarnya semua koin itu lagi diskon. Oke, jadi aku agak bingung milih mau cap-cup yang mana teknikalnya mirip-mirip sebenarnya. Gitu. Nah, bad weekly watchlist-nya minggu ini yaitu ada Cetus, ACH, DF, MAS, dan ACT dengan potential loss-nya 5-17%. Ada paling dalam tuh Cetus protokol ya. Oke, langsung aja kita ke chart-nya. Nah, chart-nya ini ada AI ya, teman-teman bisa lihat secara RSI, wah udah pada di dip semua kan. Ini sedang berusaha untuk naik si AI ya, dimana potensial sekitar 24% tadi, estimasi targetnya paling di sini ya. Ini bakal ada koreksi sedikit mungkin karena ada coba untuk rebound di sini, tapi ya nggak tahu ya apakah dia lanjut naik ke atas atau turun dulu, we never know. Yang jelas ini confirm bearish, oke. Kalau mau nangkep reversalnya dari bearish to bullish, ya kita coba cari momen di sekarang ini. Semoga dapat gitu. Kemudian ada lagi Move ya. Move ini sebenarnya juga punya potensial untuk turun. Rata-rata ya, rata-rata tuh teknikalnya mirip-mirip. Bahkan aku pribadi pun tadi milih-milih ya. Ini mana koin yang bearish, mana koin yang bullish, teknikalnya mirip semua gitu kan. Bingung jadinya. Jadi bisa dikatakan kalau emang reversal ya, cap-cip-cup bisa aja cuan gitu. Cuannya berapa tentu performanya masing-masing. Misal beli Bitcoin ya paling kalau dia ke 100.000 US dollar kita cuma untung sekitar 5-6%. Kalau kita ke altcoin mungkin bisa lebih dari itu atau kurang dari itu juga bisa. Gitu. Tergantung ya tipikal coin atau kita mau entry-nya gimana. Itu untuk Move stop loss di sini ya 0,55. RSI juga ya oke lah ya, dari oversell ke area apa namanya, tengah-tengah netral bisa dikatakan ya. Tapi ini still on pressure selling sih sebenarnya di angka 29,43. Harusnya di 50 ke atas, 50 sampai 60 RSI itu bagus gitu. Kemudian ada lagi Uni ya. Uni ini ya, masalahnya udah naik duluan nih. Tadi analisa di sini nih udah naik duluan ya. Kita lihatlah Uni, kalau Uni sampai ke 9,5 ya up to you teman-teman, tergantung teman-teman mau apa namanya, mau masuk atau enggak ya. Ini aku masih apa namanya, waiting lah gitu. Kayaknya kalau kena TP ini duluan, Uni duluan gitu. Terus kemudian ada Jasmi ini kenaikannya nggak terlalu signifikan sebenarnya ya. Kalau Mas, kalau dari Move, AI, Uni lebih potensial untuk dilanjut naik gitu kan. Itu adalah Move sama Uni daripada AI ya. AI ini sebenarnya secara teknikal candlestick-nya bagus lah, tapi kalau dilihat dari sisi candlestick-nya ini still good lah ya, lebih bagus Move lah. Dia 3 candle tuh hijau semua. Ini AI ya paling ada correction sih. Ada Jasmi juga ya potensial untuk correction sedikit sebelum kita masuk. Udah jelas sih ini sih kayak kurang greget naiknya kan candlestick-nya di 1 jam terakhir. Dan paling ada correction sedikit dan kita bisa masuk di situ. Targetnya nggak usah tinggi-tinggi ke 0, sekian ya. Target ambil ranging aja dulu gitu. Kemudian ada Chiliz juga menurutku teknikalnya masih lumayan bagus banget. Paling ada correction sedikit dan menunggu di 0,0526 ya di sini ya, potential profit 13,7%. Jadi itulah kelima koin berpotensi bullish. Disclaimer ya, ini analisa pribadiku aja. Baik lagi, hampir semua koin teknikalnya mirip-mirip. Tinggal cari performa mana yang lebih bagus ya. Bukan berarti turun yang lebih dalam, tapi lebih bagus. Misal dia rebound ya, reboundnya itu yang kenceng gitu. Kalau rebound kenceng berarti orang lagi pada tertarik ke sana kan tradingnya kan, atau investment tertarik ke sana. Sehingga ya itu jadi good decision for investment sih gitu. Kemudian
Ini ada Cetus. Nah, Cetus ini kelima koin berpotensi bearish ya. Masa agak bingung nih sebenarnya, jujur aja. Karena secara teknikal mirip-mirip. Oke. Cetus ini sebenarnya punya plan dia naik itu adalah ya, dia turunnya tuh dalam banget di sini. RSI juga udah on oversold ya, volumenya juga gede banget di sini, lonjakan volumenya. Ini confirm dia tuh di area ini tuh pressure sellingnya kuat banget sih, aku yakin sih. Selling and buying tuh lagi perang banget di area ini untuk di Cetus ya. Dia punya potensial naik, tapi ya balik lagi sih, market still on bearish bisa dikatakan ya. Karena kebijakan tarif ini juga berlaku enggak di hari Senin minggu kemarin doang teman-teman, tapi berlaku di seterusnya kan, otomatis bakal ada kebijakan-kebijakan lainnya follow up dari si kebijakan tarif si Donald Trump ini gitu. Kemudian ada Alchemy ini dia punya potensial untuk turun ya, bisa dilihat tadi kayak Cetus dia ada potensial naik. Ini loyo banget Alchemy, bisa dikatakan ya ini confirm dia nggak ada demand, rebound yang nggak kuat, mata tertuju ke beberapa koin aja yang punya sentimen bagus atau lagi diborong ya gitu. Alchemy turun ya potensial. Nah ini DF ya sama sih, DF ini kayaknya harusnya bullish ya. RSI udah area overbought. Kalau area overbought ini area yang dimana harusnya correction, tapi balik lagi ya, yang lain rebound, DF udah naik duluan, NDN ini rebound, DF ya ikut naik lah ya gitu. Ini pengaruh market biasa, market rata-rata bullish ya, bullish semua gitu, hampir kebanyakan ya. Kemudian ada lagi Mas ini juga punya potensial untuk turun, ranging, ini tradingnya tuh ranging, turunnya nggak dalam banget, sekitar 5% di sini. Resistance supportnya, RSI masih still good banget Mas ya. Ini nggak tahu kenapa ya sempat turun, tapi kayak nggak terjadi apa-apa gitu di token Mas ini. Secara volume juga lumayan oke sih, walaupun sebelum-sebelumnya kecil ya. Kayaknya koin yang jarang ditransaksikan sih gitu. Itu punya potensial turun 5%. Kemudian ada ACT ini sebenarnya secara teknikal ya 3 white shoulders harusnya bullish, oke. Tapi kita ambil rangingnya aja, supportnya paling di 0,1725. Kalaupun dia naik ke berapa Mas? Ya tergantung dia breakout atau enggak di sini. Kalau breakout ya dia bisa ke area sini teman-teman, ke area 0,21. Tapi kalau kita lihat based on altcoins-nya kebanyakan ya bearish sih gitu. Tapi bukan berarti ACT pasti akan bearish ya, enggak ya. Ya semoga analisa aku salah bagi holder ACT ya, karena ya holder ACT pasti mempunyai tokennya dan harapannya di hold kan, cuan kan gitu. Ya itulah kelima koin berpotensi bearish di minggu ini. Pastikan Tokonot selalu gunakan dana dingin, jangan sampai Tokonot itu menggunakan dana panas. Wow, gila banget. Ini kalau gunain dana panas, aku yakin asetnya teman-teman udah 50% hilang dari bulan lalu ya. Parah banget soalnya. Belum lagi Tokonot juga ya selalu stay educated ya. Market crash karena apa? Kayak kemarin US dollar yang ke 8.000 itu kenapa? Ya stay educated aja supaya kita bisa mengambil decision making yang lebih baik lagi. Kalaupun emang cut loss, ya cut loss dengan data, dengan keyakinan penuh, seperti itu. Oke, see you, sampai jumpa di next Sinyal Ngobras edisi selanjutnya. Bye-bye.